Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ridho Riyadi MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Studi Islam. Yang saya hormati juga dan saya banggakan teman-teman mahasiswa-mahasiswi IAIN Pekalongan kelas Metodologi Studi Islam H. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua, sehingga bersyukur alhamdulillah kita masih diberikan banyak-banyak kenikmatan, wabil khusus nikmatul iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat wal afiat. Kemudian salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Semoga kita semua tergolong sebagai umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 11 Metodologi Studi Islam akan mempresentasikan PPT tentang reaksi pemikiran Islam terhadap globalisasi. Saya sendiri Dani Romansyah, NIM 2121235 selaku moderator. Reaksi pemikiran Islam terhadap globalisasi disusun oleh saya sendiri Dani Romansyah 2121235, kemudian Mita Kusumaningsi 2121238, kemudian Kamelia Intan Sofi 2121241, dan Nur Faizah 2121242. Oke, langsung saja ke materi pertama, yaitu tentang globalisasi. Pengertian globalisasi secara etimologi, globalisasi ialah seluruh atau menyeluruh, sedangkan secara terminologi globalisasi diartikan ialah pengglobalan secara keseluruhan aspek kehidupan, perwujudan, peningkatan atau perubahan secara menyeluruh di segala aspek kehidupan. Kemudian untuk materi kedua, macam-macam karakteristik Islam globalisasi akan disampaikan oleh rekan saya Saudari Mita Kusumaningsi NIM 2121238. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya yakni macam-macam karakteristik Islam globalisasi. Yang pertama ada komprehensif. Yang dimaksud dengan komprehensif ini yakni umat Islam sangat banyak sehingga ada perbedaan suku dan bangsa dalam menghadapi atau mengamalkan asas-asas Islam. Nah, umat Islam bersatu padu sehingga ajaran Islam tetap kokoh walaupun hanya ada perbedaan sedikit, seperti halnya perbedaan antara mazhab, kemudian antara mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, ataupun Maliki. Yang kedua adalah moderat. Islam dalam menjalani ajarannya melalui jalan tengah, tidak barat, juga tidak ke kanan. Yang ketiga yakni dinamis. Ajaran Islam sangat mempunyai kekuatan atau kemampuan untuk bergerak dan berkembang, sehingga banyak umat Islam yang mencintai ajarannya karena ajaran Islam sangatlah mantap jika menduduki posisi sebagai tuntunan umat. Yang keempat yakni universal. Agama Islam itu sangat memberikan peluang bagi seluruh umat manusia, tidak hanya khusus bagi suatu kelompok atau bangsa tertentu. Jadi ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin yang sesuai misi daripada Rasulullah Muhammad SAW dengan tujuan mempelajari agama Islam, yakni agar kita itu mendapatkan ridho dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang kelima yakni ajaran Islam ini memiliki karakteristik elastis dan juga fleksibel. Ajaran Islam di dalamnya ini berisi disiplin-disiplin yang dibebankan bagi setiap individu. Nah, disiplin tersebut itu wajib ditunaikan dan orang yang melanggarnya akan mendapatkan dosa. Akan tetapi untuk mengimbanginya, Islam itu juga memiliki roh sayang yang diperuntukkan ketika kita belum mampu menunaikan kewajiban tersebut dengan benar.
Oleh karena itu, Islam itu sangatlah indah. Selanjutnya adalah tidak memberatkan persoalan yang dihadapi umat Islam. Jadi semakin kompleksnya problematika kehidupan, maka untuk memberi solusi ajaran Islam memiliki pegangan berupa Al-Quran, hadis, ijma, maupun qiyas. Selanjutnya, graduasi atau berangsur-angsur. Ajaran Islam yang turun-temurun sama halnya dengan Al-Quran. Apabila ajaran Islam turun secara langsung, maka kebingungan dan kesulitan dalam menjalankan ajaran Islam tersebut dan mungkin akan berakibat fatal seperti halnya malas dengan ajaran Islam. Karena yang ini belum selesai, yang kedua sudah. Karena pengaplikasian ajaran Islam itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari sangat amat sulit jika tidak berangsur-angsur dan kontinu. Selanjutnya, sesuai dengan watak hakiki manusia. Maka dari itu, ajaran Islam tidaklah memberatkan kalau diri manusia belajar dari dasar sesuai dengan sifat hakiki manusia membutuhkan proses penerimaan dengan baik. Dan yang selanjutnya ini argumentatif filosofis. Ajaran Islam merupakan ajaran yang mempunyai alasan yang sangat kuat dan dapat dijadikan bukti. Tidak cukup dalam menetapkan persoalan-persoalan dengan mengandalkan doktrin logis dan interaksi keras. Jadi ajaran Islam ini sangatlah berkarakter dalam ajarannya, sehingga membuat karakter manusia ini menjadi semakin baik. Sehingga kita sebagai para pelajar ajaran Islam sangatlah penting memperdalam ajaran-ajarannya dengan penuh semangat. Reaksi pemikiran Islam terhadap globalisasi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada tradisionalis. Menurut pemikiran tradisional ini, diyakini bahwa penurunan tahun adalah ketentuan dan rencana Tuhan. Jadi hanya Allah yang mengetahui makna dan hikmah di balik kemunduran dan keterbelakangan umat Islam. Makhluk-makhluk itu termasuk umat Islam yang tidak tahu akan skenario dari Allah dan perjalanan panjang umat Islam. Yang kedua ada modernis. Modernis ini mengandung arti pikiran, aliran, gerakan, dan usaha untuk mengubah paham-paham dan institusi lama untuk disesuaikan dengan suasana baru. Pemikiran ini beranggapan bahwa keterbelakangan umat Islam banyak disebabkan oleh kesalahan sikap mental, budaya, atau teologi mereka, sehingga mendorong mereka untuk melakukan perubahan karena paham-paham lain dinilai tidak relevan. Yang ketiga ada revivalis dan fundamentalis. Revivalis yaitu menjelaskan faktor dalam atau internal dan faktor luar atau eksternal sebagai dasar analisis tentang kemunduran umat Islam. Menurut revivalis ini, umat Islam terbelakang karena mereka menggunakan ideologi lain sebagai dasar pijakan daripada menggunakan Al-Quran. Pandangan ini berangkat dari asumsi bahwa Al-Quran pada dasarnya telah menyediakan petunjuk secara jelas dan sempurna sebagai dasar bermasyarakat dan bernegara. Yang keempat ada transformatif. Berpandangan bahwa Islam disebabkan oleh ketidakadilan sistem dan struktur ekonomi, politik, dan budaya. Keadilan ini adalah aturan dasar untuk berpindah afiliasi. Tujuan dari pekerjaan mereka adalah untuk menemukan akar teologis, metodologi, dan tindakan yang memungkinkan perubahan sosial. Oleh karena itu, program mereka adalah untuk mengarahkan lembaga-lembaga ini, struktur ekonomi, politik, budaya secara adil.